Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita tidak bahas bangkai. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Kali ini kita akan bahas pernyataan Donditan. Yang mana dalam videonya bersama Rifa, mereka berbicara soal kitab suci mana yang salah, antara Quran dan Alkitab. Tentunya kita sudah tahu kesimpulannya, yaitu Alkitab itu salah dan Al-Quran itu benar. Kali ini kita ingin membuktikan apakah benar Al-Quran itu tidak salah? Sesuai dengan standar Donditan sendiri. Sebelum kita bahas, kita saksikan video berikut ini. Kita petik gitu ya di dalam sejarah penyusunan tadi Al-Quran dan juga Bible. Seperti yang tadi saya jelaskan sedikit bahwa di dalam Quran tidak ada yang namanya ayat sisipan, ayat tambahan atau apa. Kalau ada orang bilang misalnya itu ada ayat-ayat Quran yang dimakan kambing misalnya, itu nggak masalah mau dimakan kambing, mau dimakan anjing atau mau dibawa lari orang gitu ya. Nggak masalah, karena itu adalah ayat-ayat Quran yang tertulis di atas media, tetapi sebenarnya ayat-ayat itu sudah dihafalkan dan sudah masuk ke dalam Al-Quran gitu. Jadi walaupun mushaf Quran dihancurkan, penghafal-penghafal Quran akan bisa menyusun kembali dalam waktu singkat gitu. Tetapi kalau dalam tradisi Kristen, karena disusun berdasarkan tradisi tulisan dan tidak ada yang menghafal, maka pada saat tulisan itu hilang, bisa dikatakan tidak mungkin Bible itu bisa tersusun lagi gitu. Kita sudah saksikan bersama bagaimana pernyataan Donditan tentang sejarah penyusunan Bible dan Quran. Dia katakan bahwa karena kitab suci Kristen menggunakan tradisi tulisan, oleh karena itu, jika terjadi kehilangan catatan aslinya maka Bible itu tidak bisa tersusun lagi. Katanya lagi, berbeda dengan Quran, meskipun katanya ada yang dimakan kambing, ayat yang hilang itu akan bisa disusun kembali oleh penghafal Quran. Seperti yang kita tahu bersama, ada sebuah hadis yang mengatakan, di mana saat Nabi Muhammad meninggal, Aisyah memberi kesaksian, di mana ada 2 ayat yang hilang. Seperti yang teman-teman saksikan berikut ini. Nah, di dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1934 dan hadisnya adalah hadis yang hasan, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Yahya bin Kalaf berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Ala, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnul Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku, ketika Rasulullah wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau, hingga burung-burung masuk dan memakannya. Nah, jadi dari hadis ini Bapak Ibu kita lihat sendiri bahwa ayat rajam dan ayat yang menyusui orang dewasa dimakan burung. Nah, itu kalau kita gunakan terjemahan bahasa Indonesia. Nah, berbeda dengan terjemahan bahasa Inggris bahwa yang memakan itu bukan burung tetapi domba atau kambing. Kita lihat di dalam literatur ini, kambing yang jinak itu datang memakan manuskrip itu. Nah, berbeda pula dengan apa yang disampaikan oleh Musnah Ahmad. Yang memakan itu bukan burung, bukan juga kambing atau domba, tetapi yang memakan itu adalah rayap. Kita lihat literaturnya. Di dalam Musnah Ahmad hadis nomor 25.112, dan itu isnadnya adalah isnad yang dhaif, telah menceritakan kepada kami Yakub berkata, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazam, dari Amrah bin Abdurrahman, dari Aisyah istri Nabi berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumahku. Ketika Rasulullah sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Jadi entah itu burung, entah itu kambing atau domba, entah itu rayap. Kalau ditanya mungkin lebih tepatnya jawabannya hanya Allah yang tahu siapa yang memakan manuskrip Al-Quran itu Bapak Ibu. Nah, dari sini kita lihat bahwa manuskrip itu ternyata dimakan hewan dan tidak disalin ke dalam mushaf Quran. Dan hal itu diakui dalam komentar hadis Sunan Ibnu Majah Bapak Ibu. Nah, kita lihat literaturnya. Ini adalah ayat-ayat yang bacaannya telah dibatalkan, sementara aturannya tetap berlaku. Oleh karena itu, para sahabat tidak menuliskan ayat-ayat itu ke dalam salinan Al-Quran. Dibuktikan dari hadis lain bahwa aturan terbaru tentang larangan mengasuh adalah untuk menyusui 5 kali, dan ini adalah pandangan yang disukai. Nah, terlihat
Bapak Ibu, dari literatur ini, para sahabat-sahabat Nabi tidak menuliskan ayat-ayat itu sementara aturannya masih berlaku. Nah, penyalinan ayat-ayat itu dan kompilasi sejarah Quran bagaimana itu terjadi di zaman Abu Bakar yang dikerjakan oleh Zaid dan inisiatif oleh Umar bin Khattab, Bapak Ibu bisa lihat di link yang muncul di atas. Nah, yang kedua, ada aturan baru tentang menyusui laki-laki dewasa yang berubah dari 10 kali hisapan menjadi 5 kali hisapan. Nah, kalau misalnya hanya 2 hisapan saja Bapak Ibu, maka itu tidak akan membuat orang itu mahram. Apa sih arti mahram, Pak Jul? Mahram artinya adalah orang yang tidak bisa dinikahi, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki yang disusui oleh perempuan, dan laki-laki itu hanya menghisap buah dada perempuan itu hanya 2 kali saja misalnya, maka perempuan itu belum sah menjadi ibu angkatnya. Jadi anak dari perempuan yang dadanya dihisap hanya 2 kali itu, bisa dinikahi oleh laki-laki yang menghisap buah dada perempuan itu. Nah, kalau misalnya laki-laki itu menghisap buah dada perempuan itu sampai 5 kali, maka anak perempuan yang buah dadanya dihisap oleh laki-laki itu tidak bisa dinikahi, Bapak Ibu. Karena status perempuan yang dadanya sudah dihisap sampai 5 kali, berubah menjadi ibu angkat. Dan suami dari perempuan yang dadanya dihisap 5 kali itu, menjadi ayah angkat dari laki-laki itu. Demikian juga keluarga-keluarganya yang lain. Kita lihat di dalam literatur ini. Suami dari wanita yang menyusui akan menjadi ayah angkat. Jadi, saudara laki-laki dan perempuan dari suami dari wanita yang menyusui itu pun akan menjadi paman dan bibi anak angkat itu. Jadi singkatnya Bapak Ibu, status anak angkat ditentukan berapa kali hisapan buah dada seorang laki-laki dewasa kepada perempuan yang dihisapnya. Kalau laki-laki itu menghisap buah dada perempuan itu 5 kali, maka dia sah menjadi anak angkat dari perempuan itu. Tetapi kalau seandainya 2 kali, maka laki-laki itu belum sah menjadi anak angkatnya. Nah, kita lihat di dalam literatur ini, di dalam Sunan Ibnu Majah hadis nomor 1932, dan itu hadisnya adalah hadis yang sahih, tidak menjadi haram 1 atau 2 hisapan. Telah menceritakan kepada kami Abdul Waritz bin Abdus Samad bin Abdul Waritz berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari bapaknya, dari Amrah dari Aisyah. Ia berkata, termasuk dari ayat yang diturunkan Allah dari Al-Quran, kemudian dimansuh, dihapus adalah tidak menjadikan mahram kecuali 10 susuan atau 5 yang dimaklumi. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa setidaknya ada 2 ayat dalam Quran, yaitu ayat rajam dan ayat menyusui laki-laki dewasa sampai 10 kali itu, yang awalnya ada tetapi tidak disalin oleh para sahabat ke dalam mushaf Quran pada saat kompilasi Quran itu terjadi. Nah, manuskrip itu dimakan oleh hewan. Kita tidak tahu pasti apakah dimakan oleh burung, apakah dimakan oleh kambing, atau dimakan oleh rayap. Dan juga tadi sudah lihat bahwa ayat yang menyusui 10 kali pria dewasa itu dihapus, diganti menjadi 5 kali hisapan. Karena kalau seandainya 2 kali hisapan tidak akan menjadikan anak laki-laki yang menghisap buah dada perempuan itu menjadi anak angkat. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang tidak adanya ayat rajam dan ayat yang menyusui laki-laki dewasa di dalam Al-Quran modern sekarang, Bapak Ibu? Apakah masih bisa dikatakan Al-Quran itu terjaga keutuhannya? Silahkan tuliskan komentar Anda tentang itu. Nah, dan bagaimana juga tanggapan Anda tentang ayat yang menyusui laki-laki dewasa yang awalnya 10 kali hisapan menjadi 5 kali hisapan. Karena 2 kali hisapan misalnya tidak akan menjadikan anak itu menjadi anak angkat perempuan yang dadanya dihisap itu. Kita sudah saksikan bersama pemaparan dari Brother Zulkifli dalam channel Tidak Biasa, di mana di sana menurut literatur Islam sendiri ditunjukkan ternyata ada 2 ayat yang hilang, yaitu ayat persusuan dan ayat rajam. Yang mana kedua ayat itu tidak ada dalam Quran saudara Muslim. Jika kita ingat kembali pernyataan Don Ditan, yang katanya, meski ayat itu hilang, akan mudah dituliskan kembali karena sudah dihafal. Pertanyaan kita adalah, di mana kedua ayat itu sekarang? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Ditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar.
Terima kasih untuk dukungan teman-teman.